Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian satu hari satu halaman dari tafsir Al-Quran. Kita sudah sampai pada halaman 571 Mushaf Al-Quran, yaitu surah Nuh ayat 11 sampai ayat 28 atau ayat terakhir. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 21, wa waladuhu boleh dibaca wa wulduhu. Jadi wawunya boleh fathah, boleh juga dhammah. Kalau wawunya dhammah maka lamnya menjadi sukun, wa wulduhu. Wuludun itu artinya anak-anak ya. Tapi kalau waladun maka itu bisa anak satu, bisa juga banyak. Kemudian ayat 23, waddan boleh juga dibaca wuddan. Ini nama berhala. Ada berhala wud, berhala suwa'. Nah, maka dua berhala ini didahului dengan huruf dhammah, wuddan suwa'an. Lainnya didahului dengan huruf fathah, yaghutha, ya'uqa, nasra. Kecuali yang wuddan tadi boleh dibaca wuddan atau waddan. Kemudian ayat 25, mimma khati'atihim boleh dibaca mimma khatayahum. Terjemahnya tidak berubah, yaitu dosa-dosa mereka. Khati'ah dosa, khataya juga dosa. Kemudian ayat 28, baitiyah boleh juga dibaca baiti, seperti waliyadin menjadi walidin ya. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Nuh ayat 11. Dan ayat 11 ini lanjutan dari ayat 10. Ketika Nabi Nuh mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh menyuruh kaumnya supaya banyak istighfar kepada Allah. Supaya apa? Supaya yursilis samaa,
Allah akan mengirim air hujan alaikum terhadap kalian midrara dengan bertubi-tubi, yaitu deras dan bertubi-tubi. Wa yumdidukum dan Allah akan memberikan kepada kalian bi amwalin harta-harta wa banina dan anak-anak. Wa yaj'al lakum dan Allah akan memberikan untuk kalian jannatin kebun-kebun. Wa yaj'al lakum dan Allah akan memberikan untuk kalian anhara sungai-sungai. Jadi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menyuruh kaumnya untuk istighfar kepada Allah, karena istighfar itu bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Pertama, memperbanyak istighfar menyebabkan hujan turun. Kedua, menyebabkan harta ditambah oleh Allah. Ketiga, menyebabkan anak-anak ditambah oleh Allah. Yang keempat, karena hujan turun maka muncul kebun-kebun, muncul sungai-sungai. Karena itu Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in, dia pernah didatangi oleh seseorang mengatakan, wahai imam, saya mengeluhkan tidak turunnya hujan. Sudah lama tidak turun hujan. Maka sawah-sawah kami pada kering. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, alaika bil istighfar, kamu perbanyak istighfar, itu solusinya. Orang lain datang mengatakan, wahai imam, sudah lama saya miskin, saya perlu duit ini supaya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Maka beliau mengatakan sama, alaika bil istighfar, kamu perbanyak istighfar. Orang ketiga mengatakan, wahai imam, saya sudah lama menikah, belum punya anak, solusi gimana? Beliau mengatakan sama, alaika bil istighfar, perbanyak istighfar. Maka muridnya Hasan al-Basri bertanya, wahai imam, tiga orang masalahnya berbeda-beda, engkau jawab dengan jawaban yang sama, kenapa? Nah, maka beliau membacakan ayat ini, istaghfiru rabbakum yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Karena itu bisa dikatakan bahwa istighfar adalah wirid untuk solusi segala masalah. Dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang memperbanyak istighfar, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah akan memberikan untuk dia min kulli hammin, dari setiap kesusahan, farajan, akan jalan keluar atau kelonggaran. Wa min kulli dhikin, dan dari setiap kesempitan, makhrajan, ada jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah-arah yang tidak dia sangka. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, lafalnya berbeda. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar, melazimi artinya memperbanyak. Ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sama ya. Dan hadis ini kata Syekh Albani derajatnya dhaif, tetapi saya ingin mengatakan bahwa menurut Syekh Ahmad Syakir hadis ini derajatnya sahih. Anggaplah betul hadis ini dhaif karena memang sanadnya ada seorang rawi yang majhul. Tetapi saya ingin mengatakan juga bahwa hadis ini isinya sesuai ayat Quran, yaitu surah Nuh ayat 10, 11, 12. Siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan berikan solusi untuk masalah-masalah dia. Maka solusi segala masalah, selain kita sabar, juga kita perbanyak sholat, juga kita perbanyak istighfar. Kalau perbanyak sholat dan sabar, ayat yang saya baca tadi pada sholat maghrib, wasta'inu bis sabri was shalah, untuk istighfar dalilnya adalah ayat ini dan hadis tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini kita mengetahui bahwa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam cara dakwahnya adalah menggunakan metode targhib. Apa itu targhib? Targhib itu menghasung amal-amal baik yang menghasilkan kebaikan-kebaikan atau menghasilkan fadilah-fadilah yang besar. Maka metode targhib ini adalah satu metode sunnah yang dilakukan oleh para nabi di dalam berdakwah. Misalnya dalam hadis Nabi SAW juga mentarghib para sahabat,
Barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka dia mendapatkan pahala sholat malam separuh malam. Kalau dilanjutkan sholat subuh berjamaah di masjid, maka seolah-olah dia sholat malam semalam suntuk. Nah, ini targhib. Kalau engkau melakukan ini maka fadilahnya gini, kamu melakukan ini fadilahnya ini. Demikian juga di sini istighfar, engkau akan dikirimi air hujan, akan dikirimi harta, dikirimi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini targhib. Ada metode yang lain yang namanya tarhib. Kalau tarhib itu sebaliknya, menakut-nakuti. Kalau kamu makan riba maka kamu begini, kalau kamu zina maka begini, kalau kamu curang maka begini. Nah, diancam. Itu namanya tarhib. Apakah Nabi Nuh juga melakukan tarhib? Ternyata Allah mengatakan pada ayat 13, Nabi Nuh melanjutkan dakwahnya, malakum, kenapakah kalian itu la tarjuna, tidak mengagungkan lillahi terhadap Allah, waqaron, dengan sebenar-benar pengagungan. Maksudnya, kenapa kalian itu tidak takut kepada siksa Allah? Jadi mengagungkan Allah itu maksudnya takut kepada siksa Allah. Karena kita mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa, sehingga kita khawatir kalau kita melakukan pelanggaran akan Allah kirim siksa. Nah, ini berarti dakwah dengan metode tarhib, menakut-nakuti. Kalau kalian tidak mau iman kepada Allah, Allah bisa kirim siksanya dan kalian tidak akan bisa menolaknya. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, waqad, dan sungguh khalaqakum, Allah telah menciptakan kalian atwara, dalam beberapa fase. Artinya manusia ini awalnya dari mani, setelah itu diubah menjadi alaqah, setelah itu menjadi mudghah, setelah itu baru menjadi janin. Janin pun juga ada fase-fasenya. Kemudian setelah lahir juga ada fase-fasenya. Jadi anak kecil kemudian menjadi anak orang dewasa, kemudian menjadi orang tua. Nah, ini semuanya menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya maksud Nabi Nuh adalah Allah itu maha kuasa, sehingga kalau dia mau menyiksa sangat bisa. Buktinya Allah bisa menciptakan kalian dengan sangat indah seperti ini. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, alam tarau, bukankah kalian itu telah melihat kaifa, bagaimana khalaqallahu, Allah telah menciptakan sab'a samawatin, 7 langit, tibaqa, yang bertumpuk-tumpuk. Kata-kata tibaqa ini diperselisihkan oleh para ulama. Langit yang bertumpuk-tumpuk ini, apakah antara satu langit dengan langit berikutnya ini nempel ataukah ada jeda? Seperti bumi dengan langit, ini kan ada jeda. Nah, antara langit satu dengan langit berikutnya ini jeda atau nempel? Diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi nggak perlu untuk kita mengetahui karena ini masalah gaib, kita belum pernah naik ke langit. Tetapi yang zahir dari hadis-hadis yang banyak, dari dalil-dalil yang banyak, bahwa antara satu langit dengan langit berikutnya itu ada jedanya. Taunya dari mana? Dari hadis Isra Mi'raj misalnya. Rasulullah SAW naik ke langit satu. Setelah itu minta dibukakan, tok tok tok. Nah, setelah dibukakan kemudian naik ke langit kedua. Ternyata dikunci juga, minta dibukakan. Ini berarti ada jedanya. Tetapi kalau nempel terus, nah berarti maka cukup dibuka sekali sudah terbuka semuanya. Nah, tapi ini ada jeda-jeda antara langit-langit tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian saya temukan dalam tafsir Ibnu Katsir ada teori, ya, tetapi ini hanya sekedar teori. Kita juga nggak mengerti apakah ini benar atau tidak. Sebagian teori mengatakan bahwa langit dunia, langit pertama itu isinya adalah al-qamar, bulan. Nanti langit berikutnya itu adalah planet yang lain. Matahari itu tempatnya di langit yang keempat. Adapun planet yang paling kecil atau paling jauh yaitu Saturnus, itu tempatnya di langit ketujuh. Nah, ini sebagian teori mengatakan begitu. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas memang masing-masing dari planet-planet yang saya sebutkan ini masing-masing punya garis edar. Semakin dekat pada bumi atau semakin kecil garis edarnya, maka semakin cepat putarannya itu. Bulan misalnya, kenapa dia itu putarannya adalah sebulan? Satu kali putaran itu sebulan, karena garis edarnya kecil. Matahari katanya berada di langit yang keempat, berarti garis edarnya lebih luas. Maka dia sekali keliling ini adalah mengalami 1 tahun. Saturnus itu satu kali keliling itu adalah 30 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Enggak penting bagi kita apakah betul-betul teori ini benar ataukah tidak, karena memang kita tidak pernah naik ke langit sehingga kita nggak ngerti di mana planet-planet itu ada. Yang ringkasnya menurut maksudnya Nabi Nuh ini adalah Allah itu maha kuasa.
Sehingga kita harus takut kepada Allah. Apa bukti kekuasaan Allah? Nabi Nuh menyuruh kaumnya untuk lihat ke atas. Atas ini semuanya menunjukkan maha kuasanya Allah. Dan tidak hanya atas, suruh melihat juga ke bawah nanti, bahwasanya itu juga menunjukkan kekuasaan Allah. Maka Nabi Nuh mengatakan, wa ja'ala, dan Allah menjadikan al-qamara, bulan itu, fihinna, pada mereka, pada langit-langit, nuran, sebagai sinar. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan asyamsa, matahari, sirajan, sebagai lampu. Kenapa bulan disebut nur? Karena sinarnya tidak dahsyat. Konon bulan ini sinarnya hanya memantulkan dari sinar matahari. Wallahu a'lam. Karena ini semuanya teori-teori, bukan dari Nabi SAW. Kalau dari Nabi kita percaya ya. Tapi teori-teori yang mengatakan adalah rata-rata orang kafir, kita tidak bisa mempercayai mereka. Ya bisa benar, bisa salah. Bulan katanya bukan dari sinarnya sendiri, tetapi dia hanya memantulkan, maka sinarnya tidak dahsyat. Kalau matahari ini sinarnya sinar dia sendiri, maka Allah sebut sebagai siraj, sebagai lampu. Yang lampu itu sinarnya terang benderang, dia sebagai cahaya. Jadi istilah sinar bulan dengan sinar matahari oleh Allah bedakan. Untuk bulan Allah sebut nur, untuk matahari Allah sebut dia. Ini untuk membedakan, satunya sinarnya biasa, satunya sinarnya terang benderang, bahkan sangat panas. Ini semuanya menunjukkan maha kuasanya Allah. Dan ini semuanya ada hikmahnya. Kenapa Allah ciptakan bulan, ciptakan matahari? Supaya kita tahu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Kalau nggak ada bulan, nggak ada matahari, bagaimana kita ngerti bahwasanya ini udah tahun sekian, bulan ini. Demikian juga adanya bulan dan matahari ini, dengan sebabnya kita mengetahui ada siang, ada malam. Kalau nggak ada bulan, nggak ada matahari, kapan kita tahu ini malam, ini siang? Nah, maka ini semuanya selain menunjukkan kekuasaan Allah, juga ada hikmahnya, yaitu nikmat Allah yang sangat besar untuk manusia, yang semestinya menyebabkan kita semuanya menyembah Allah, tidak ada yang syirik sama sekali. Tapi fakta di dunia ada yang syirik. Mestinya kita ini bersyukur kepada Allah, tapi fakta di dunia ternyata banyak di antara kita yang maksiat, tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Nuh mengatakan, wallahu, dan Allah itu ambatakum, telah menumbuhkan kalian, minal ardi, dari bumi, nabata, dengan sebenar-benar penumbuhan. Jadi manusia ini ditumbuhkan dari bumi, dari tanah. Mungkin kita bertanya, bagaimana dari tanah, padahal kita ini kan dari mani. Nah, maka para ulama tafsir mengatakan maksudnya bapakmu dulu dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kamu itu sumbernya dari Nabi Adam, maka kamu sama dengan dari tanah, karena bapakmu dari tanah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang bagaimana Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Rasul mengatakan, innallaha ta'ala khalaqa Adam, Allah telah menciptakan Nabi Adam min qabdatin, dari satu genggaman, qabadaha min jami'il ardi, yang Allah genggam dari seluruh, dari tanah bumi ini. Karena itulah ada anak manusia yang warna kulitnya merah, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sedang-sedang. Itu karena memang tanahnya beraneka ragam warnanya. Ada yang orangnya gampangan, ada yang susahan, ada yang orangnya jelek, ada yang orangnya baik, ada yang sedang-sedang. Itu karena tanah juga begitu. Ada tanah yang padas, ada tanah yang empur, dan sebagainya. Nah, maka kalau tanahnya empuk, maka orangnya jadi berakhlak empuk, lembut. Kalau dia diciptakan dari tanah yang keras, maka dia menjadi manusia yang keras sifatnya. Itu karena sesuai dengan tanah yang dulu dia diciptakan darinya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Ini menafsirkan wallahu ambatakum minal ardi nabata. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, "Tsumma", kemudian yu'idukum, Allah akan mengembalikan kalian fiha, pada bumi, wa yukhrijukum, dan Allah akan mengeluarkan kalian ikhraja, dengan sebenar-benar pengeluaran. Maksudnya nanti kalian akan mati. Kalau sudah mati akan dikubur di bumi. Itu yang dimaksud yu'idukum, dikembalikan ke bumi. Asalnya dulu dari tanah, kemudian mati dikubur lagi di tanah. Setelah itu Allah akan mengeluarkan, yaitu nanti pada hari kiamat, ketika malaikat Israfil meniup trompet yang ketiga, semua akan hidup kembali. Nabi Nuh mengatakan, wallahu, dan Allah itu ja'ala, telah menjadikan lakum, bagi kalian, al-ardo, bumi itu, bisata, sebagai hamparan. Ayat ini dalil bahwasanya bumi adalah bulat.
Allah menjadikan bumi sebagai hamparan. Dalil bahwasanya bumi adalah apa? Bulat. Sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Sufyan Baswedan bahwasanya bumi bulat, dalilnya adalah Allah menjadikan bumi itu terhampar. Maksudnya terhampar gimana? Kita berada dimanapun di atas muka bumi, itu terasa bumi ini hamparan, saking luasnya bumi ini. Panjenengan berada di Losari ini, melihat ke depan, itu bumi seperti hamparan. Nanti pindah ke Solo, sama juga, melihat bumi ini hamparan. Pindah dari darat ke laut, sama juga, sampai di laut melihat bumi ini hamparan. Kenapa? Saking luasnya, padahal sebenarnya bulat. Nah, seandainya bumi ini tidak bulat tetapi leper, maka bumi ini berarti tidak hamparan. Kenapa? Karena orang yang di ujung bumi, di pojok, dia tidak akan melihat bumi sebagai hamparan, tapi natap atau habis. Tapi karena buminya ini bulat, sehingga dimanapun di atas atau di samping atau di bawah, kita pasti merasa sebagai hamparan. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu saya lebih cocok teori bahwa bumi itu bulat daripada teori yang mengatakan bahwa bumi datar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, litasluku, supaya kalian itu berjalan atau menempuh minha, dari bumi itu, subulan, jalan-jalan, fijaja, yang luas. Qala Nuhun, Nabi Nuh mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, innahum, sesungguhnya mereka, asawni, mereka telah durhaka kepada saya, wattaba'u, dan mereka mengikuti, man lam yazidhu maluhu, orang-orang yang tidaklah menambah kepada dia hartanya, wa wulduhu, dan juga anak-anaknya, illa, kecuali menambah apa? Khasara, menambah kerugian. Jadi maksudnya Nabi Nuh itu mengatakan atau wadul kepada Allah, ya Allah, kaum saya ini mereka tidak mau mengikuti saya, mereka malah mengikuti orang-orang yang ahli dunia, yang hartanya menambah kesesatan mereka, yang anak-anaknya juga menambah kesesatan mereka. Karena semakin mereka kaya, semakin sombong, mengatakan bahwasanya kami ini berada dalam kebenaran, Nuh itu yang sesat. Kalau memang Nuh itu berada dalam kebenaran, pasti akan dikasih rizki yang banyak oleh Allah, tidak dibikin miskin kayak begitu. Nah, kita ini yang kaya-kaya ini menunjukkan bahwa Allah itu ridho kepada kita, kita yang benar ini. Nah, mereka dengan sebab tambahnya harta, tambahnya anak, tambah semakin sesat. Itulah yang dimaksud illa khasara, tambah rugi, yaitu tambah sesat. Wa makaru, dan mereka membuat makar, makron kubbara, dengan makar yang besar. Maksudnya membuat makar kepada pengikut-pengikut mereka supaya mereka meyakini bahwasanya apa yang mereka jalani sudah benar. Mereka membuat makar untuk pengikut-pengikut mereka supaya mereka meyakini bahwa Nabi Nuh itu orang gila, orang yang sesat. Karena itu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, akhirnya nanti kita baca doa beliau mendoakan kehancuran untuk kaumnya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, la tadarunna, janganlah kalian itu meninggalkan alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna, dan janganlah kalian itu meninggalkan wuddan, ini nama-nama berhala ya, berhala wud, wala suwa'a, berhala suwa', wala yaghuth, berhala yaghuth, wa ya'uq, berhala ya'uq, wa nasra, dan berhala nasr. Ini semuanya adalah nama-nama berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Setiap generasi itu adalah 100 tahun. Berarti antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam ini jaraknya adalah 1000 tahun. Selama 1000 tahun ini tidak ada penyembahan terhadap berhala. Semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal usul penyembahan berhala itu adalah kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menyembah berhala? Ceritanya adalah orang-orang ini wuddun, suwa'un, yaghuth, ya'uq, nasr, ini adalah orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Setelah mereka mati, maka setan iblis memberikan ilham kepada mereka, membisiki mereka, bangunlah atau buatlah arca-arca untuk orang-orang soleh. Di mana mereka dulu mengajar, di mana mereka dulu ibadah, buat arca di situ untuk mengingat kesolehan mereka, supaya kalau masuk tempat ibadah melihat arca mereka jadi semangat ibadah, mengingat ini adalah guru kami dulu. Maka dibuat arca.
Dan mereka tidak menyembah arca tadi, tetap menyembah Allah, supaya semangat mereka melihat arca tersebut. Tapi kemudian orang-orang yang paham agama ini akhirnya mati, dilanjutkan generasi berikutnya. Sebagaimana kita tahu Nabi Nuh itu kan lama sekali usianya, 950 tahun. Nah, maka generasi-generasi ini berpindah-pindah, berubah-ubah, berganti-ganti. Akhirnya muncul orang-orang bodoh yang mereka tidak paham, mengira bahwa arca itu adalah Tuhannya. Akhirnya disembah. Karena itu di dalam Islam ini kita disyariatkan tidak boleh membuat patung. Kenapa tidak boleh membuat patung? Supaya tidak seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Bayangkan Pak, selama 1000 tahun tidak ada penyembahan berhala. Gara-gara ada patung terjadi penyembahan berhala. Padahal patungnya patung para kiai, para orang-orang soleh. Nah, kalau itu bisa terjadi pada masa terdahulu, sangat ada kemungkinan terjadi juga pada masa sekarang. Karena itulah Nabi Muhammad SAW mengharamkan umat Islam buat patung, nggak boleh. Patung makhluk hidup maksudnya, gitu. Meskipun itu adalah patung singa, nggak boleh juga. Kenapa? Dikhawatirkan nanti juga dianggap bahwa singa itu adalah Tuhan sehingga disembah. Nah, inilah asal muasal penyembahan berhala. Dan semua berhala yang disebutkan ini, Wuddun, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasron, ada 5 ini semuanya nanti akan berpindah kepada bangsa Arab. Wuddun pindah pada satu kabilah, Suwa' pindah pada satu kabilah. Semua bangsa Arab menyembah berhala-berhala yang 5 ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Karena itulah Nabi Nuh mengatakan, waqad, dan sungguh, adallu, berhala itu sudah menyesatkan katsira, banyak orang. Wala, dan janganlah tazididz zalimin, engkau menambah kepada orang-orang zalim illa dhalala, kecuali kesesatan. Jadi berhala-berhala ini sudah menyesatkan banyak orang, dengan bukti sampai sekarang pun masih ada orang menyembah berhala. Sejak zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sampai tahun 2021 ini masih ada orang menyembah berhala. Berarti berapa orang yang sudah disesatkan? Nggak bisa dihitung. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam juga berdoa, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu sudah menyesatkan banyak dari manusia. Surah Ibrahim ayat 36. Nabi Nuh mengatakan, wala tazididz zalimina illa dhalala, jangan engkau tambah orang zalim kecuali kesesatan. Ini semacam Nabi Nuh sudah putus asa. Karena apa? Nabi Nuh sudah bertahun-tahun berdakwah, ternyata hasilnya sangat sedikit. Kira-kira 10 tahun dakwah hasilnya 1 orang. Setiap 10 tahun dakwah hasil 1 orang. Akhirnya Nabi Nuh ambil kesimpulan, wah ini sudah tidak bisa lagi nih ya. Sudah mentok, sudah tidak ada hasilnya. Akhirnya dia berdoa, jangan engkau tambah kepada orang zalim kecuali kesesatan. Ini sebagaimana doanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa mengatakan, Rabbana tumis ala amwalihim, hancurkan harta-harta mereka, washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, kuncilah hati-hati mereka sehingga mereka tidak bisa beriman lagi sampai melihat siksa yang sangat menyakitkan. Nah, demikian juga Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ini sudah sampai pada tahap mentok di dalam dakwahnya sehingga dia tutup dakwahnya dengan doa kehancuran kepada umatnya. Maka Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah mengatakan, mimma, dari sebab khotoyahum, dosa-dosa mereka, ughriku, mereka ditenggelamkan, faudkhilu naro, lalu mereka dimasukkan neraka, falam yajidu, lalu mereka tidak mendapati lahum, bagi mereka, min dunillah, dari selain Allah, ansoro, penolong-penolong. Maksudnya mereka akan disiksa 2 kali. Pertama disiksa di dunia dengan ughriku, dibenamkan. Dibenamkan dengan apa? Dengan banjir yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan setelahnya. Karena banjirnya muncul dari 2. Dari atas langit hujan terus tidak berhenti-henti, dari bawah air semuanya tanah semuanya memuncratkan air. Sampai-sampai tungku-tungku yang biasa untuk masak itu juga memuncratkan air untuk menunjukkan dahsyatnya air pada waktu itu. Namanya tungku itu kan mestinya muncul api. Ini bukan muncul api, malah muncul air. Faltaqal ma, maka bertemu 2 air, maksudnya air dari atas sama air dari bawah, akhirnya semua tenggelam. Karena itu dalam sejarah disebutkan pada waktu Nabi Nuh dikirimi oleh Allah banjir untuk kaumnya ini, tidak ada satupun gunung yang tidak tenggelam.
semua gunung tenggelam. Subhanallah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana ya gunung-gunung tenggelam gara-gara air bah yang sangat dahsyat. Ini siksaan yang pertama. Siksaan kedua, faudkhilu naro, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ini maksudnya nanti di akhirat. Meskipun pada ayat ini bisa saja ada kemungkinan tafsir ya, ughriku, mereka ditenggelamkan, faudkhilu naro, lalu mereka dimasukkan dalam api, yaitu api yang ada di bawah lautan. Wallahu alam. Ada kemungkinan tafsir begitu, cuman saya belum menemukannya dari para ulama. Hanya saja ada kemungkinan ya, saya tidak mengatakan ini tafsirnya, tapi ada kemungkinan. Kenapa? Karena kata-kata di sini pakai fa, lalu, yang biasanya kata-kata lalu dengan fa itu biasanya adalah tidak ada jedanya. Kalau ini diartikan siksa di neraka, berarti kan ada jedanya. Dunia, kemudian jeda, kemudian baru neraka. Okay? Tapi memang konon ya, di dasar lautan itu ternyata kalau kita masuk ke paling dalam itu nanti di sana ada api menyala-nyala, panas. Makanya Allah mengatakan wal bahril masjur, demi laut yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut sebagian teori bawah laut sana itu ada api menyala-nyala. Wallahu alam. Saya nggak ngerti karena nggak pernah masuk ke dalam sana. Kemudian Allah mengatakan wa qala Nuhun, dan berkata Nabi Nuh, Rabbi wahai Rabbku, la tadar, janganlah engkau biarkan alal ardi, di atas bumi, minal kafirina, dari orang-orang kafir ini, dayyaron, satu orang pun. Dayyar diambil dari kata-kata dar. Dar itu artinya rumah. Jadi maksudnya jangan kamu biarkan satu orang pun yang tinggal di rumah, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sudah mentok dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, akhirnya marah kepada kaumnya, akhirnya didoakan kehancuran. Sebelumnya Nabi Nuh nggak pernah marah, sabar terus. Karena itu jangan kita menilai Nabi Nuh ini, wah Nabi Nuh ini orangnya nggak sabaran. Jangan begitu. Nabi Nuh ini kan doa terakhir ini Pak. Selama 950 tahun dakwah, doa menghancurkan ini doa terakhirnya. Bukan dulu-dulunya, bukan. Dulu-dulunya nggak pernah marah beliau itu. Bahkan Nabi Nuh itu dilempari batu keluar darah, tidak marah. Beliau malah mendoakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampuni kaum saya yang sudah melempari batu kepada saya sampai saya berdarah-darah, karena mereka itu nggak paham. Nah, maka Nabi Nuh ini para ulama sepakat termasuk 5 nabi ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang paling sangat dahsyat sabarnya. Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, nabi-nabi penyabar. Maka jangan melihat doa ini saja ya, lihat kejadian-kejadian sebelumnya betapa sabarnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi Nuh mendoakan kehancuran? Ada sebabnya. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, intadarhum, kalau engkau membiarkan mereka tidak disiksa, yudillu ibadaka, mereka itu menyesatkan hamba-hambamu yang lain, wala yalidu, dan mereka tidak akan melahirkan illa kecuali fajiron, orang yang berbuat dosa, yaitu amalnya jelek, kafaro, yang kafir, yaitu hatinya kafir. Jadi orang yang mereka lahirkan itu pasti akan jelek amalnya, hatinya kafir. Kenapa? Bapaknya pasti akan mendidik dengan didikan yang sama dengan nenek moyangnya. Didikannya satu aja, jangan deketin Nuh. Nabi Nuh itu orang gila, okay? Jangan didengarkan ucapannya. Jadi setiap kali mereka melahirkan anak itu menjadi kafir. Nah, Nabi Nuh mikir, ini kalau dibiarkan terus menerus, lama-lama banyak yang kafir, banyak yang masuk neraka. Udahlah, berhenti saja sudah, jangan ditambah lagi. Jadi Nabi Nuh berdoa ini masuk akal ini. Karena Nabi Nuh tidak senang juga kalau ada banyak manusia masuk neraka. Karena setiap kali mereka itu melahirkan anak langsung dibisiki, jangan dengarkan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu orang gila. Kalau kamu mendengarkan maka kamu akan gila seperti dia. Nah, akhirnya setiap ada bayi lahir pasti nanti kalau besar jadi orang kafir, pasti. Okay? Nabi Nuh kok bisa memastikan begitu? Karena sudah mengalami bertahun-tahun sehingga beliau mengetahui kondisi mereka. Kemudian setelah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mendoakan kehancuran, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam doa minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, Rabbighfirli, wahai Allah, wahai Rabbku, ampunilah aku, wali walidayya, dan juga untuk kedua orang tuaku, waliman dakhala baiti, dan bagi siapapun yang masuk ke rumahku, mu'minan, sebagai orang beriman, walil mu'minina wal mu'minat, dan kepada seluruh mukminin dan mukminat, wala tazididz zalimin,
dan janganlah kamu menambah kepada orang-orang zalim illa tabara, kecuali kebinasaan atau kerugian. Sebelum saya bahas ayat ini, saya akan bahas kesimpulan dari Ibnu Katsir untuk beberapa ayat yang sudah lewat. Kesimpulan yang pertama, pada ayat 11 Nabi Nuh menyuruh umatnya untuk istighfar. Kalau istighfar maka yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan kirim hujan dengan deras dan bertubi-tubi. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan mustahab atau disunahkan kalau kita sholat istisqa yang dibaca adalah surah Nuh. Kenapa? Karena ayat ini bicara tentang istighfar menyebabkan dikirimnya air hujan. Ini adalah kesimpulan atau istimbat dari para ulama terhadap ayat ini. Meskipun tidak ada hadisnya yang mengatakan ya kalau sholat istisqa bacalah surat Nuh, nggak ada. Tetapi mustahab diambil dari makna yang terkandung dalam ayat ini. Ini tidak ada masalah seperti ini. Okay? Ini bukan membuat hukum semau gue, bukan. Okay? Tetapi mengambil satu kesimpulan dalam Al-Quran yang sangat bagus. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya pada ayat 27. Nabi Nuh mengatakan, kalau engkau tidak hancurkan mereka, mereka akan terus menyesatkan orang lain, mereka akan semakin melahirkan orang yang kafir. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa orang kafir itu semakin banyak mereka melahirkan anak, maka itu akan semakin banyak madaratnya. Karena berarti akan semakin banyak yang kafir, semakin banyak yang memusuhi umat Islam. Berarti sebaliknya juga, umat Islam kalau semakin banyak anak, maka semakin besar manfaatnya. Semakin banyak yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang Islam jangan mau ditipu oleh orang-orang kafir. Programnya orang-orang kafir, 2 anak cukup, digembar-gemborkan kepada umat Islam. Itu tujuannya supaya umat Islam jumlahnya sedikit. Karena kalau jumlahnya umat Islam banyak, mereka akan menang. Nah, karena itu kita umat Islam jangan mau ditipu sama program-program kafir. Program-program kafir ini tidak dirasakan oleh umat Islam. Dianggap itu adalah programnya pemerintah muslim, padahal itu dari sumbernya dari sono, orang-orang kafir sono. Bukan dari ajaran Islam sama sekali. Ajaran Islam sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam." Nikahilah wanita-wanita yang wadud, yang penyayang, al-walud, yang subur. Subur itu maksudnya adalah banyak anaknya. Fa inni mukatsirun bikum, karena saya nanti di akhirat akan membanggakan jumlahnya kalian yang sangat banyak kepada umat-umat yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Meskipun yang namanya punya anak banyak ya susahnya banyak. Anak pertama nangis, anak kedua rewel, anak ketiga nakal dan sebagainya. Ya perlu disabari kayak begitu. Tetapi setiap kali ada ujian itu pasti ada kenikmatan berikutnya. Kita ruwet ketika anak-anak kita masih kecil, tetapi ketika mereka sudah besar, kita sudah tua, enak mereka membantu kita. Coba kalau ada orang punya anak 2 saja. Kenapa? Karena program 2 anak cukup. Akhirnya yang satu mati karena ketabrak. Kemudian tinggal satu ini nakalnya bukan main, tidak mau membantu orang tua. Nah, susahnya orang tua bagaimana kayak begini? Atau yang satu sakit maka tidak bisa membantu orang tua, yang satu tidak sakit tetapi tidak perhatian sama orang tua yang kasihan. Karena itu kesibukan kita merawat anak-anak kecil tidak ada masalah, jangan dibayangkan susahnya, tapi bayangkan nanti ketika mereka sudah dewasa akan menjadi orang-orang yang membantu kita kalau mereka menjadi anak-anak yang soleh. Karena itu juga kita harus mendidik mereka dengan didikan yang sempurna. Kemudian dari ayat terakhir 28 ini, ayat 28 ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Nabi Nuh mendoakan ampunan untuk wali-walidayya, untuk kedua orang tua Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ini isyarat wallahu alam bahwasanya 2 orang tua Nabi Nuh termasuk orang-orang muslim. Karena kalau orang kafir tidak boleh dimintakan ampunan. Maka yang kafir itu adalah keturunan Nabi Nuh. Ada anaknya Nabi Nuh yang kafir, Kan'an ada, tapi orang tuanya muslim berdasarkan ayat ini wallahu a'lam. Faedah berikutnya, ayat ini menunjukkan bahwa
adab seorang anak mendoakan ampunan kepada bapaknya dan ibunya, baik bapak ibu kita itu sudah mati maupun masih hidup. Ini adalah doa yang disyariatkan. Kenapa? Setiap kita mendoakan ampunan untuk orang tua ini akan ditinggikan derajatnya nanti oleh Allah di dalam surga. Maka balas jasa kita kepada orang tua kita minimal mendoakan selalu kepada orang tua kita setiap hari. Sebagaimana dulu mereka setiap hari susah gara-gara kita nangis pada malam hari ketika masih bayi, kemudian membangunkan ibunya malam hari, ditulang karena makannya susah. Nah, ini susahnya orang tua kita balas dengan minimal nih doa ini setiap hari. Karena itu tolong mendoakan orang tua itu jangan hanya kadang-kadang, tapi setiap hari. Sebagaimana setiap hari kita makan, setiap hari kita minum, setiap hari kita doakan orang tua kita. Faedah berikutnya, yang dimaksud baitiya, masuk ke dalam rumahku, menurut Imam Dhahak ini adalah masjidku. Karena di sini ada kata-kata mukminan, masuk ke dalam rumahnya sebagai orang beriman, berarti masuk tempat ibadahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, yaitu masjid beliau. Meskipun bisa juga ini dimaknai secara umum, sebagaimana kata Ibnu Katsir, bisa saja maksudnya betul-betul rumah beliau, tapi yang masuk ke rumah yang beriman saja yang didoakan ampunan. Kalau orang kafir tidak berhak didoakan ampunan. Kemudian faedah berikutnya, walil mu'minina wal mu'minat. Ini doa yang sangat umum, mencakup semua orang mukmin, yang masih hidup maupun yang sudah mati, yang sudah ada maupun yang akan datang. Maka Nabi Nuh ini cerdas, dia mendoakan semua orang yang mukmin, baik yang sudah mati dulu-dulu maupun yang akan datang nanti sampai hari kiamat. Termasuk kita-kita ini termasuk orang-orang yang didoakan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Karena itu besarnya pahala Nabi Nuh alaihi salatu wasallam nggak bisa dihitung, karena dia mendoakan seluruh umat Islam. Karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk membaca doa seperti doanya Nabi Nuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat." Siapapun memintakan ampun untuk seluruh mukminin dan mukminat, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin, maka Allah catat untuk dia sejumlah orang beriman yang ada hasanatan, pahala. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Maka mari kita tutup kajian ini dengan mendoakan seluruh kaum muslimin, demikian juga mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, karena masih ada beberapa orang sakit, sehingga mudah-mudahan dengan doa ini kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya sebagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam an tashfiyahum. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim ay yashfiyahum. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhan